hukum, Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Semua yang mulia. Baik, pada saudara penuntut umum, persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih yang mulia. Kami adalah tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta. Saya Nabila Saida SHMK bersama rekan Silvi B SHMK, Anissa Restuti SHMK, Hana Sukana SHMK, dan Feby Nurjam SHMK. Terdakwa dipersilakan dulu. Saudara terdakwa, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap mengikuti persidangan? Baik, sebelum memulai persidangan ini, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Saudara terdakwa mohon untuk berdiri. Nama lengkap, Ayam. Sebelumnya apakah semua pihak hadir? Hadir semua yang mulia. Baik, pada saudara Pandera, hadirkan terdakwa lagi ke dalam ruang sidang ini. Baik yang mulia. Terdakwa dipersilakan dulu. Bagaimana kabar saudara ini? Apakah siap mengikuti persidangan? Alhamdulillah sehat ya, boleh. Saya siap untuk sidang. Apakah penasihat hukum dan terdakwa telah menerima saling? Negeri Lampung atas nama terdakwa Ayam. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pada hari Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Secara spesifik berada di kamar indekos korban, saudara Bebek, yang berlokasi di Jalan Kenangan Sentosa nomor 88 Lampung. Adapun konstruksi dakwaan secara subsidiar kumulatif adalah sebagai berikut. Dakwaan ke-1 primer, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa tindakan merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu atau pembunuhan berencana. Atau Kepada yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati beserta Majelis Hakim yang kami hormati. Kemudian kepada penasihat hukum, saudara terdakwa serta hadirin yang kami hormati. Kami selaku jaksa penuntut umum hadir di persidangan pada hari ini untuk membuktikan dakwaan yang telah kami susun berdasarkan penyidikan yang dilakukan secara sah secara hukum. Perkara yang terjadi pada hari ini bukan tindak pidana biasa pelaku dihukum, melainkan memastikan bahwa setiap nyawa yang dirampas memperoleh penghormatan melalui putusan yang berkeadilan. Demikian pernyataan pembuka dari Jaksa Penuntut Umum. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta keadaan yang dialami oleh terdakwa sebelum peristiwa tersebut terjadi. Terdakwa Ayam merupakan seorang mahasiswa yang pada saat ini sedang mengalami tekanan ekonomi yang cukup berat sehingga membuat kondisi psikologisnya sedang tidak stabil. Sebagaimana fakta yang nantinya akan terungkap di persidangan, antara terdakwa dan korban sebelumnya memiliki hubungan yang baik, namun pada hari terjadinya peristiwa yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun hingga berujung pada hilangnya nyawa korban.
Setelah kejadian tersebut, terdakwa memang melakukan beberapa tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Akan tetapi, sejak proses penyidikan hingga persidangan ini berlangsung, terdakwa telah bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, dan menunjukkan penyesalan atas apa yang telah terjadi. Yang Mulia Majelis Hakim, kami tidak hadir untuk membenarkan perbuatan terdakwa. Kami hanya berharap agar seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Sidang Perkara Pidana Nomor 123 Pit B 01 2026 Pengadilan Negeri Lampung. Garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Lampung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Baik, kepada Saudara Panitera, hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Terdakwa silakan duduk. Bagaimana keadaan hari ini? Apakah Anda siap mengikuti persidangan? Alhamdulillah sehat Yang Mulia, dan saya siap untuk mengikuti persidangan. Baik, persidangan. Apakah pihak penuntut umum sudah menyiapkan barang bukti dan surat-surat dokumen? Ada Yang Mulia. Oke, silakan di bawah depan untuk kami. Jadi silakan Bapak Panitera untuk penasihat hukum kami ke depan untuk melihat barang buktinya ya. Tapi terdakwanya ke depan lagi nanti. Iya, nanti ke depan lagi setelah saksi semua. Sumpah dulu. Demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Selanjutnya untuk yang beragama Kristen, Baik, Yang Mulia. tangannya angkat 3 jari dan tangan kiri di atas kita. Ikuti lafal saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai ahli sebagai ahli akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya, sesuai dengan keahlian saya, dengan sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Sudah Yang Mulia. Baik, silakan duduk kembali. Nama Sila Fide Novira Nebu. Siapa yang benar ya, Pak? Tanggal lahir Depok tahun 1959, benar. Betul ya, Pak. Jenis kelamin perempuan dan untuk alamat Sukmajaya Permai. Betul ya, Agama Pak. Kristen, status perkawinan, pekerjaan karyawan swasta. Apakah benar? Betul. Saudara mengenal korban dan terdakwa. Mengenal ya? Iya, Bu. Di mana letak kamar saudara? Nomor 7. Kamar kos nomor 7. Apakah letak kamar bersaudara berseberangan dengan korban? Betul ya.
Apakah pada hari kejadian saudara saksi melihat terdakwa datang ke kamar korban? Melihat. Apakah saat terdakwa datang ke kamar korban, korban masih dalam keadaan hidup dan beraktivitas seperti biasa? Betul. Berapa lama terdakwa di dalam kamar korban? Tidak bisa dipastikan karena saya hanya melihat hanya beberapa jam saja. Apakah saudara melihat terdakwa keluar dari kamar korban? Melihat yang mulia. Ketika terdakwa keluar dari kamar korban, apakah saudara melihat korban ikut keluar atau masih terlihat berada di sekitar kamar? Masih terlihat di sekitar kamar. Setelah kejadian, Tidak juga. apakah Anda melihat orang lain masuk ke kamar korban? Tidak. Kapan Anda mulai mencium ada bau tidak sedap? Sekitar 2 hari setelah kejadian. Apakah Anda tahu dari mana sumber bau tersebut? Dari kamar kos korban. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemilik kos? Pas langsung menghubungi tim yang Apakah keterangan ini saudara lihat dan alami sendiri yang telah Anda sebutkan tadi? Baik, terima kasih. Baik, Jika saudara melihat terdakwa datang, apakah terdakwa membawa senjata secara terbuka? Tidak. Apakah terdakwa tampak marah atau mengancam korban saat masuk? Tidak, Bu. Terdakwa tidak terlihat emosi ataupun marah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Saudara saksi. Saudara saksi, pada saat itu, apakah saudara terus-menerus mengawasi situasi di kamar kos korban? Tidak, Bu. Baik. Jadi saudara tidak mengetahui siapa saja yang mungkin datang atau melewatin kamar korban? Betul, tidak. Baik. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Lanjutkan yang mulia. Apakah saudara mendengar? Artinya hubungannya sudah lumayan dekat ya dengan saudara korban ya? Tidak terlalu dekat karena saya beda universitas, tapi kita kenal. Nah, pada saat itu apakah saudara sering melihat korban dengan terdakwa sering berjalan bersama gitu? Sering yang mulia. Sering ya? Dan pernah pada satu momen mereka bertengkar? Pernah lihat? Pernah, namun tidak terlihat bertengkar. Oke. Dan semua pernyataan ini telah di BAP juga di Ayam hadir di dalam kos korban bukan sebagai saksi proses kejadian pembunuhan. Jadi saat pembunuhan tidak ada yang melihat, tapi saksi kami hadirkan untuk membuktikan bahwa ayam memang hadir pada saat itu di dalam kos dan tidak mengetahui adanya pembunuhan. Tapi seperti ini, saudara saksi dari penasihat hukum pertanyaan tadi ini memastikan kalau dia ada di sini, tapi dia ternyata tidak tahu kejadian itu. Tapi jaksa penuntut umum dalam dakwaannya sudah tahu pada jam tersebut. Mohon kepastiannya lagi saksi, tolong berikan keterangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Apakah saksi bisa jawab? Pertanyaan tolong diulang kembali. Ya, tadi disampaikan oleh pihak pihaknya memberikan bukti bahwa dia berada di kamar kos korban saat setelah kejadian. Nah, pertanyaan kami, kenapa bukan saksi yang menyaksikan yang dihadirkan? Begitu yang mulia. Yang mulia, kejadian terdakwa terlihat dalam CCTV yang ada di kos korban. Setuju. Setelah dibacakan bahwa saksi berhak kos di sana dan mengetahui kejadian setelah kamar kos tersebut dibuka, betul? Benar ya? Artinya penasihat hukum dan jaksa penuntut umum saya luruskan kembali bahwa memang saksi di sini yang dihadirkan itu mengetahui kejadian setelah ayam Mengatakan bahwa pada saat kejadian tidak ada saksi.
kami ingin bertanya, apakah di kamar kos korban tidak ada CCTV? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada saksi mata yang menyaksikan pembunuhan tersebut. Nah, karena saksi adalah satu-satunya orang yang menyaksikan keberadaan korban dalam rentang waktu kejadian tersebut, maka kami menghadirkan saksi di sini untuk membuktikan keadaan dan keberadaan Ayam di pos korban. Kemudian di dalam CCTV tersebut, setelah kami periksa, memang tidak ada orang lain yang mengunjungi kos kamar korban. Artinya rentang waktu yang ditemukan kejadian meninggalnya dalam hal ini Ayam berada dalam CCTV yang diamati oleh jaksa penuntut umum, seperti itu ya? Masih bingung dari pihak JPU ya, dari penuntut umum, bahwa kan keberadaan seseorang di tempat kejadian pada perkara saat itu berarti bukanlah alat bukti kan? Maksudnya bukan alat bukti yang berdiri sendiri gitu untuk di kejadian itu. Jadi apa unsur tindak pidana yang didakwakan ini? Gitu. Di sini kami pihak majelis masih rada bingung di sini. Izin yang mulia. Dari jaksa penuntut umum sudah memberikan bukti berupa Bisa berdiri. Adapun kehadiran saksi di sini untuk memperkuatkan argumentasi dari itu. Baiklah, artinya periksa dulu, periksa, baru ngobrol dulu aja dulu. Terima kasih yang mulia. Indonesia ya. Jadi hari ini sebagai ahli, sebagai guru besar ahli hukum pidana, riwayat pendidikan dokter ilmu hukum benar ya? Benar yang mulia. Riwayat pendidikan terakhir ya, Prof. Baik, silakan. Selamat siang, Profesor. Selamat siang. Terima kasih telah hadir untuk memberikan keterangan keahlian hukum pidana di persidangan ini. Langsung pada pokok perkara, terdakwa didakwa dengan dakwaan 1 primer pasal 459 UU nomor 1 tahun 2023 tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan teori hukum pidana, apa parameter mendasar yang membedakan pembunuhan biasa dengan 14? Apakah jeda waktu dan tindakan persiapan tersebut sudah memenuhi unsur dengan rencana terlebih dahulu? Baik, jaksa, selamat siang. Dalam doktrin hukum pidana, parameternya dan tenang bukan secara emosi sesaat atau spontanitas. Secara teori, tindakan terdakwa sudah masuk atau terpenuhi dalam unsur tersebut. Jeda waktu malam hari sampai dengan siang hari berikutnya merupakan waktu yang sangat panjang bagi pelaku untuk berpikir secara tenang. Untuk kanannya itu merupakan bukan lagi suatu niat, melainkan tindakan pelaksanaan yang akan dilaksanakan terhadap pelaku. Kemudian jeda waktu 2 jam sebelum pelaksanaan tindakan delik membuktikan bahwa kehendak itu dipelihara dan dilaksanakan secara sadar, bukan karena spontanitas. Demikian, jaksa. Baik, Prof. Berdiri atau satuan tindak pidana pencurian yang diperberatkan karena motif ekonomi yang berkelindan dengan penghilangan nyawa. Baik, jaksa. Demikian, jaksa. Masalahnya isu ini sudah sering dibawa dengan masalah pekerjaannya. Penasehat hukum majelis mengingatkan bahwa saudari memberikan keterangan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, pertanyaan hendaknya diajukan untuk mengajukan pendapat ahli terkait aspek akademis. Terima kasih. Yang mulia, cukup yang mulia. Dari malam sampai pagi. Nah, apakah jeda waktu dari malam sampai pagi itu sudah bisa dikatakan bahwa itu sudah punya rencana? Terlebih lagi kan saudara ahli sudah membacakan
Sidang lanjutan dalam perkara nomor 1/1/2021 akan dibuka dan terbuka untuk agenda hari ini pemeriksaan saksi-saksi dari penasihat hukum kepada saudara Kanza hadirkan terdakwa dalam persidangan. Sebagai teman kampus terdakwa dan satu orang ahli yang bernama Saifullah sebagai ahli pidana. Terangkan Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Yang beragama Kristen, kalau silakan tangan kanannya, angkat 3 jari dan tangan kiri di atas lipat. Ikuti lafaz saya. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, bagaimana Anda menilai kepribadian terdakwa dalam kehidupan sehari-hari? Terdakwa menurut saya terdakwa dan tidak ada perilaku negatif setahu saya. Teman kampus terdakwa baik-baik saja. Ya, dia tidak pernah dalam sidang kode etik dari kampus dan sopan terhadap dosen. Baik, terima kasih. Baik, saudara. Jadi saya bertanya, apakah sepanjang pengetahuan Anda, ayah pernah terlibat dalam perkelahian, pelanggaran etik kampus, atau masalah hukum lain sebelum kasus ini? Tidak ada. Bagaimana cara penyelesaian yang baik? menjelang dan setelah hari dia dikukuhkan. Dia mengalami tekanan mental. Menurut saudara, bagaimana dampak dari berbagai kasus hukum yang terjadi terhadap si ayam, pengaruhnya kepada kelangsungan perkuliahannya? Mulai akademiknya menurun dan Itu dari manusiawi saya tidak mungkin untuk memantau sejarah terdakwa selama 24 jam. Tetapi dari intensitas kami yang tinggi dalam pertemuan, saya juga yakin kalau dia bukan orang yang selalu berkegiatan atau berkarakter seperti itu. Tapi berdasarkan objektif, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasakan selama berteman dengan saudara ayah. Seseorang melakukan pinjaman online seperti itu merupakan suatu bagian berbeda. Menurut saya mungkin karena kebutuhan seseorang yang berbeda-beda. Kepribadian terdakwa adalah baik menurut pendapatnya karena di lingkungan kampusnya dia merupakan mahasiswa yang aktif, ikut organisasi, santun, dan juga tidak memiliki isu yang terlibat isu buruk
dengan pernyataan itu, tentu saja dengan pendapat saksi, bisa disimpulkan bahwa dengan kepribadian yang katanya baik seperti itu, terdakwa tidak akan melakukan pembunuhan. Memberikan pertanyaan itu kepada orang yang ahli di bidangnya, seperti itu ya. Gimana? Majelis hakim? Mungkin maksudnya seperti itu. Ya mungkin yang mulia, karena saksi sepertinya dihadirkan dalam rangka untuk membangun image terdakwa itu. Tentu tadi juga kami menanyakan perspektif. Izin yang mulia, kami keberatan atas pertanyaan pasal 8 dari JPU yang mengatakan bahwa kami menghadirkan saksi untuk membangun image. Lantas atas dasar apa saudara mereka menghadirkan saksi? Dasar bagaimana keadaan terdakwa setelah kejadian dan menceritakan bagaimana keadaan terdakwa sebelumnya. Begitu yang mulia. Sisi lain dari terdakwa yang bahasanya dia memiliki pinjaman online, yang akhirnya itu memicu terjadinya pembunuhan ini. Masalahnya. Sudah saya jelaskan kalau Setelah dilakukan BAP kemarin tidak dalam keadaan paksaan atau tekanan ya, sudah yakin ya? satu kasus ini atas kesaksiannya disilakan untuk kembali ke rumah dari penasihat. Jenis kelamin, alamatnya, lebih spesifik mungkin di bidang apa ya? Pekerjaan saudara Ali saat ini. Jadi sebelumnya mohon maaf, kalau boleh disebutkan tidak boleh disebutkan bedanya. Dan dapat dianggap terpenuhi jika sekiranya dua alat bukti yang saya tadi yang menggunakan ditentukan dalam pasal 183 KUHP. Oleh karena itu keterangan satu saksi yang didukung oleh alat bukti sah lainnya Terdakwa harus dibebaskan. Namun siapakah yang memiliki kewenangan absolut di persidangan untuk menilai apakah suatu unsur pidana telah terbukti secara sah dan yang menentukan sidangan menjatuhkan tuntutan itu. pasal untuk membunuh terdakwa yang sudah disiapkan dari rumah, apakah Karena pekerjaannya sebagai kurir. Terima kasih. Izin yang mulia, kita bertanya untuk izin yang mulia, kalau menurut saya kesaksian dari ahli pidana justru menguatkan bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan. izin yang mulia, kami keberatan seorang ahli. Begitu menurut kami. Yang mulia, tadi pertanyaannya terkait dengan kasus pidana, tentunya ahli yang bisa hadirkan ini kan ahli pidana. Kira juga tidak menyalahi aturan pertanyaan. Majelis mengingatkan bahwa forum ini bukan untuk berdebat tanpa akhir, melainkan untuk menggali fakta dan memperoleh keyakinan hukum. Karena itu apabila tidak ada pertanyaan lain atau pertanyaan baru yang lebih relevan ke ahli saksi, majelis meminta para pihak untuk melanjutkan pada pokok pemeriksaan berikutnya ya. Baik, yang mulia. Demikian sidang ditunda dan ditutup.
Tidak Pak, Bu. Tidak Bu. Saya membawa pisau itu dikarenakan saya sebagai profesi saya sebagai mahasiswa dan saya juga bekerja sebagai kurir. Jadi pisau Tersebut Anda secara sadar dan memilih untuk tetap menetap di kamar kos korban. Dan tidak ada orang yang memaksa saudara terdakwa untuk tetap berada di kamar kos korban. dan yang seperti biasa. Namun di situ juga saya juga merasakan tidak kenyamanan dan kepanikan, bahkan di dalam hati saya merasa di dalam lubuk hati saya seperti berpendangan ingin melakukan dan tidak ingin melakukan dan Anda tetap memilih berada di kamar kos korban. Anda mengaku tadi panik ketika memberikan awal. Tapi saat korban sudah tewas, Anda tetap memiliki kesadaran untuk mengambil barang-barang milik korban. iya yang mulia. Apakah tindakan ini tidak membuktikan bahwa korban ini sebenarnya ada di jalan atau cara supaya Anda bisa memastikan korban? Langsung aja inti pertanyaannya apa? Tidak mengiring opini. Selanjutnya setelah Anda membunuh korban, Anda masih berusaha untuk menyembunyikan korban. Saya mencari solusi agar jasad tersebut tidak ditemukan atau tercium bau oleh Yang mana ada kapur baru itu tidak, itu secara ada di tempat dan ya karena kepanikannya dia biar orang tidak tahu dia mempersiapkan serapi mungkin. sudah ada di kos korban. Baik, Itu milik korban. uangnya Bukan saya bawa dari luar. Iya. Baik. Bagaimana tentang pisau lipat yang Anda bawa dari rumah masuk ke dalam kamar korban? Apakah itu milik? Namun kebetulan pisau itu saya simpan di saku saya. Yang mulia, tadi sebelumnya terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa adalah seorang kurir dan selalu memiliki pisau di motor menyangkut pekerjaannya. Tapi kenapa Saya melakukan itu tindakan tersebut kena faktor ekonomi yang mulia, faktor ekonomi dan juga saya sudah lama yang mulia. Dan hubungannya cukup dekat. Lalu Dan melarikan diri ke rumah sakit. Anda bahkan kabur sampai ke Jakarta. itu untuk menenangkan diri. Iya, Anda memilih. Hanya untuk memastikan lagi, tolong saudara jelaskan dengan jujur di hadapan majelis hakim, apa sih sebenarnya tujuan saudara membawa pisau? Pisau itu memang sudah saya bawa lebih dahulu. Namun karena kepepet pinjol dan utang, kepepet pinjol dan ekonomi, saya Saudara membawa pisau tersebut bukan menunjukkan bahwa Lain ke lokasi rumah kantor Kenapa Anda harus melarikan diri ke Jakarta dan sampai harus 2 tahun di sana? yang mulia, saya melarikan diri bagian itu korban sempat melakukan kena kepanikan saya. Saudara terdakwa, saya ingin bertanya satu hal unik yang saya temukan gitu, bahwa saudara sempat berpamitan kepada si korban sebelum menusuk. Apa alasan terdakwa pamitan dulu sama si korban?
justru di situ saya melakukan aksi saya. Di situ pun saya kepikiran lagi tentang hutang saya dan tekanan ekonomi. Jadi ketika saya berpamit pulang, spontan saya melakukan tindakan tersebut. Jadi izin menjawab korban ini. Jadi dia ketika pengen pulang. Iya. Nanti Pak saya kasih. Jadi boleh ya Pak? Kita izin aja dulu. Oh iya. Udah Pak, udah ini. Belum sempat diberikan dengan pisau tersebut kepada korban. Kami majelis hakim karena memiliki kesimpulan dari keyakinan. Titik D garing 01/2002 garing Pengadilan Lampung dengan agenda pembacaan itu telah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitia silakan hadirkan terdakwa kembali. Baik yang mulia. Terdakwa dipersilakan duduk. Saudara terdakwa, bagaimana keadaan hari ini? Telah siap untuk membacakan tuntutannya? Siap yang mulia. Silakan. Didukung oleh keterangan para saksi, keterangan ahli, visum et repertum, barang bukti, rekaman CCTV serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Diperoleh fakta bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan terhadap Putri secara sah dan meyakinkan. Adapun hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dilakukan secara terencana, menghilangkan nyawa korban, menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi keluarga korban. Setelah penuntut umum membacakan pokok tuntutan. Saudara berhak mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Maka saudara akan mengajukan pembelaan. Saudara berkonsultasi terlebih dahulu dan dia. Bagaimana penasihat hukum? Ya, kami akan mengajukan nota pembelaan dan pledoi. Baik, sidang selanjutnya adalah agenda penyampaian pledoi yang akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Tanggal teror Panitra 27 April 2026 dengan agenda penyampaian pledoi dari penasihat hukum. Dengan demikian sidang sudah dan ditutup. Sidang Panitra silakan hadirkan kembali terdakwa dalam ruang persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan asas in dubio pro reo, keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. 3. Lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa, tidak terencana. Apabila majelis hakim berpendapat terdakwa terbukti menyebabkan kematian berencana. 4. Dakwaan pencurian dengan kekerasan perlu dipertimbangkan juga. Penasihat hukum menilai perlu dibedakan antara tindakan penusukan dan pengadaan barang korban. Barang-barang korban diambil setelah korban meninggal, sehingga masih perlu diperiksa. Penasihat hukum tidak membenarkan tindakan membungkus dan menyembunyikan jenazah tersebut. Kami sama sekali tidak membenarkan. Namun, tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi terdakwa yang panik, takut setelah peristiwa terjadi sehingga patut menjadi pertimbangan majelis hakim. Dan juga mempertimbangkan kembali penerapan pasal 479 ayat 3 KUHP. 4.
menjatuhkan pidana seringan-ringannya dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang meringankan serta memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri. Cukup. Terima kasih. Majelis Hakim memerlukan waktu untuk bermusyawarah. Oke, oleh karena sedang ditutup. Sidang lanjutan perkara 123 dengan agenda rekrut dan publik dari TPO dan PH dinyatakan dibuka dan terbuka. Putusan tanggal berapa, Panitera? Senin 11 Mei 2026 yang mulia. Majelis Hakim masih memerlukan waktu untuk bermusyawarah. Sidang putusan akan dijadwalkan hari Senin 4 Mei 2026. Penuntut umum agar memastikan terdakwa hadir dan tetap dalam status penahanan. Dengan demikian sidang ditunda dan ditutup. 23 Pit B 01 2026 Pengadilan Negeri Lampung. Sidang lanjutan Panitera, silakan hadirkan kembali terdakwa ke ruang persidangan. Terdakwa Arya, silakan dulu. Apakah Anda sehat dan siap untuk mendengar putusan persidangan hari ini? Dakwaan ketiga, pasal 270 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang menyembunyikan jenazah untuk menyembunyikan kematian. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang sah, sebagaimana pasal 184 H, diperoleh fakta bahwa korban bebek ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya dalam keadaan terbungkus spray dan plastik disertai kapur barus dan pewangi ruangan yang tersebar di sekitar jenazah. Dalam hal visum dan keterangan ahli forensik diketahui korban meninggal akibat 7 beberapa jam. Kemudian berpura-pura hendak pulang agar korban mengenal sebelum akhirnya melakukan penusukan. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya proses berpikir yang matang dan terstruktur. Oleh karena itu unsur dengan rencana terlebih dahulu terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara berurut, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Bagaimana dakwaan kedua pasal 407 saat ini dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Kepada keluarga korban, kami turut berduka atas kehilangan yang dialami. Kepada terdakwa, Majelis Hakim berharap tertutup. Action.